Shalom Ibu dan teman-teman. Saya atas nama Hori Ariance Moipada, NIM 102-2021-0109, kelas C semester 1, program studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya menjelaskan materi tentang minat bermain dan perkembangan anak. Selamat menyaksikan. Minat bermain dan perkembangan anak. Hakikat bermain, satu pengertian bermain. Setiap anak di dunia ini memiliki hak untuk bermain. Bermain juga adalah kegiatan pokok anak. Dengan bermain, anak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang membantu perkembangannya untuk menyiapkan diri dalam kehidupan selanjutnya. Para ahli pendidikan menganggap bahwa bermain sebagai kegiatan yang memiliki nilai praktis, artinya bermain digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Bermain merupakan jembatan bagi anak dari belajar informal menjadi formal. Dengan bermain, anak dapat melakukan kegiatan sehingga semua aspek perkembangan dapat berkembang secara maksimal. 2. Fungsi dan manfaat bermain. Menurut Istimutul Kahasna, Agung Prastio, dan Elia Rakmawati 2011-94-95, bermain memiliki fungsi yang sangat luas bagi pertumbuhan dan perkembangan anak bagi secara fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, maupun fisik motorik. Perkembangan secara fisik seperti keterampilan motorik kasar menjadi lebih fleksibel dalam berlari, melompat, memanjat, berguling, berputar, dan lain sebagainya. Keterampilan motorik halusnya meningkat pada saat anak menyentuh, meraba, memegang suatu benda alat bermainan secara spontan. Hal ini akan mengantarkan anak dalam kesiapan menggambar, mewarnai, memegang pensil atau krayon, menyuap makanan sendiri, mengikat tali sepatu, dan lain-lain. Ada 5 manfaat nyata dari bermain, yaitu manfaat motorik, efektif, kognitif, spiritual, dan keseimbangan. Manfaat motorik adalah manfaat yang berhubungan dengan nilai-nilai positif mainan yang terjadi pada fisik atau jasmania anak. Biasanya hal ini berhubungan dengan unsur-unsur kesehatan, keterampilan, ketangkasan, maupun kemampuan fisik tertentu. Manfaat afeksi yaitu manfaat mainan yang berhubungan dengan perkembangan psikologis anak. Unsur-unsur yang mencangkup dalam kelompok ini antara lain naluri atau insting, perasaan, emosi, sifat atau karakter, atau watak maupun kepribadian seseorang. Manfaat kognitif adalah manfaat mainan untuk perkembangan kecerdasan anak. Ciri-ciri bermain dan karakteristik bermain. Bermain memiliki ciri-ciri yang khas yang membedakannya dari kegiatan lain. Kegiatan bermain pada anak-anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Bermain selalu menyenangkan, pleasurable, meningkatkan atau mengembirakan, enjoyable. B. Bermain tidak bertujuan ekstrinsik, motivasi bermain adalah intrinsik dari diri anak. C. Bermain bersifat spontan dan sukarela, bukan karena terpaksa. D. Bermain melibatkan peran aktif semua peserta sesuai peran dan gilirannya masing-masing. E.
Bermain bersifat fleksibel. Anak dapat dengan bebas memilih yang beralih ke kegiatan bermain apa saja yang mereka inginkan. Hakikat perkembangan anak. Anak adalah individu yang unik yang mengalami tumbuh kembang serta mempunyai kebutuhan biologis, psikologis, dan spiritual yang harus dipenuhi. Adam Surheman 2000 perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu, berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati, atau perubahan-perubahan yang di dalam individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikik. Menurut Endang Rini Sukmayati 2007, perkembangan adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja orang-orang tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Makin terorganisasi artinya organ-organ tubuh makin bisa dikendalikan sesuai dengan kemauan, dan makin terspesialisasi artinya organ-organ tubuh semakin bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Aspek-aspek perkembangan anak. 1. Perkembangan fisik. 2. Perkembangan motorik. 3. Perkembangan bicara. 4. Perkembangan emosi. Perkembangan fisik penting untuk dipelajari karena baik secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Secara langsung, perkembangan fisik anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Misalnya anak usia 6 tahun yang mengalami hambatan atau cacat tertentu, maka jelas tidak mungkin mengikuti permainan yang dilakukan teman sebayanya. 2. Perkembangan motorik. Perkembangan keterampilan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Syamsun Yusuf 2004, 104. Perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak jasmani melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. 3. Perkembangan bicara. Kemampuan berbicara memenuhi kebutuhan penting lainnya dalam kehidupan anak, yakni kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial. Landasan untuk perkembangan bicara anak diletakkan pada masa anak-anak bicara merupakan keterampilan mental motorik. 4. Perkembangan emosi. Mempelajari emosi anak-anak tergolong sulit karena informasi tentang aspek emosi yang subjektif hanya dapat diperoleh dengan cara introspeksi, sedangkan anak-anak tidak dapat menggunakan cara tersebut dengan baik karena anak-anak masih berusia sangat muda. Sekian dan terima kasih.